Kita semua sudah mengetahui siapa itu Ko Ping-ho, sang legenda novel wuxia dari Indonesia yang hingga hari ini belum ada yang mampu menandinginya. Mendekatinya pun tidak ada yang mampu. Karya yang diciptakan begitu banyak. KPH adalah pengarang wuxia yang sangat mempengaruhi dunia cersil di Indonesia. Bahkan, tidak saja dia mempunyai karya yang bergenre wuxia dengan setting Cina daratan, tetapi juga ada karyanya bergenre wuxia dengan setting tanah Jawa. Fakta bahwa Ko Ping-ho begitu hebat dalam mengarang adalah yang mana pada akhirnya semua karyanya ini dapat terklasifikasi menjadi beberapa universe, di samping beberapa cerita wuxia yang tidak dapat tergolongkan masuk ke dalam sebuah universe, dibandingkan dengan hanya sekedar menyadur. Mari kita simak pembahasannya dalam video kali ini. Sebelumnya, apa definisi dari universe? Kita akan melihat bagaimana seorang Ko Ping-ho yang begitu hebat dalam menerbitkan karya-karyanya, bahwasanya selama ini jika kita sering mendengar kata universe yang biasanya dalam sebuah karya literasi yang nantinya diadaptasi dalam sebuah karya film, maka makna sebuah kata universe itu adalah sebuah jalinan karya yang saling sambung menyambung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung adalah jalinan storyline yang ada saling berhubungan sangat dekat, biasanya antara guru dan murid, kemudian bisa jadi ayah atau ibu dengan anak, di mana guru, ayah, atau ibu ada kalanya di storyline yang pertama dan akan dilanjutkan dengan storyline berikutnya, entah itu anaknya atau muridnya. Atau sebagai contoh, dalam selisih dua keturunan, guru dengan cucu murid atau ayah ibu dengan sang cucu. Sedangkan jika kita mengatakan secara tidak langsung, sambungan cerita itu hanya sekedar menyambungkan saja, tetapi hampir tanpa makna apapun dan keterikatan dari jalan cerita novel sebelumnya. Biasanya keterikatan dan sambung itu ada di ilmu silat yang kemudian muncul lagi, atau masalah keluarga, atau problem di masa lalu. Itulah yang bisa kita sebutkan sebagai universe. Kemudian dapat disebut menjadi sebuah universe jika jalinan cerita ada lebih dari 6-7 series. Beberapa karyanya dirilis ulang media massa, difilmkan, disandiwara radiokan, dan di-online-kan. Sejumlah tokoh rekaan Ko Ping-ho yang pernah populer, antara lain Lu Kuan Chu, Kam Bu-song, Sumahan, Kao Kok Chu, Kat Bun Beng, Kam Hong, dan Putri Shanti Dewi. Ada juga Jia Kang Hong, Jia Xin Leong, Cheng Tianxin, dan Tang Hai, serta tokoh-tokoh dalam serial paling legendaris Bukek Xianzu dan Pedang Kayu Harum. Pernahkah kita berpikir bahwa Ko Ping-ho sebetulnya sudah menciptakan universe-nya? Bahkan ada banyak. Mari kita lihat sama-sama. Seri pertama berjudul Baek Klyong Pokyam atau Pedang Pusaka Naga Putih di tahun 1960. Kisah Keluarga Pulau Es merupakan serial terpanjang dari seluruh karya Ko Ping-ho. Kisahnya sampai 17 judul, dimulai dari Bukek Xianzu sampai Pusaka Pulau Es. Kisah keluarga ini dimulai dari Bukek Xianzu dari dinasti Tang hingga berakhir di dinasti Qing. Boleh dikatakan amatlah panjang. Sangat panjang sekali bahkan, dengan hubungan yang sangat ketat dari satu seri ke seri berikutnya. Cersil karya KPH, Pedang Pusaka Naga Putih, merupakan cersil bersetting cerita negara Cina yang pertama kali ditulis pada tahun 1959 dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1960. Pedang Pusaka Naga Putih merupakan judul terakhir dalam serial Jago Pedang Tak Bernama. Urutan penulisan serial tersebut tidak teratur. Karya yang ditulis Ko Ping-ho pertama kali adalah Pedang Pusaka Naga Putih yang kemudian mundur ke judul pertama, Jago Pedang Tak Bernama. Pada tahun tersebut juga, Ko Ping-ho menulis judul kedua, Kisah Sepasang Naga. Kemudian, tahun 1962, Ko Ping-ho menulis Pedang Ular Merah, yang menjadi judul ketiga dalam serial tersebut. Oleh karena itu, serial Jago Pedang Tak Bernama terdiri atas 4 judul. Jago Pedang Tak Bernama, Kisah Sepasang Naga, Pedang Ular Merah, dan Pedang Pusaka Naga Putih. Kita juga bisa menemukan 3 universe besar dan 3 universe kecil dalam cerita Ko Ping-ho. 3 universe besarnya adalah: pertama, serial Pendekar Sakti.
Ang I Nyoju, Pendekar Bodoh, Pendekar Remaja, dan serial Raja Pedang. Di serial Raja Pedang sendiri ada Raja Pedang, Raja Wali Emas, Pendekar Buta, dan Jakalola. Di dalam cerita Raja Pedang sampai Jakalola dijumpai bahwa ilmu kepandaian yang dikuasai oleh Tan Baeksan, Hua Kun Hong, dan juga Yuan ternyata bersumber dari ilmu yang diturunkan oleh pendekar sakti Bu Pun Su, Lu Quan Ju. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa serial Raja Pedang adalah bagian dari serial pendekar sakti Bu Pun Su, Lu Quan Ju. Yang kedua, serial Bukek Xiansu. Dan juga serial Pedang Naga Kemala. Dalam Pedang Naga Kemala dijumpai bahwa ilmu-ilmu yang dikuasai oleh salah seorang tokohnya adalah bersumber dari ilmu-ilmu yang berasal dari Pulau Es, seperti juga yang terdapat dalam serial Pulau Es Bukek Xiansu. Maka kita bisa memasukkan judul-judul ini ke dalam satu universe dengan Bukek Xiansu. Kemudian yang ketiga adalah serial Pedang Kayu Harum. Sedangkan untuk 3 universe kecil berikutnya adalah serial Pedang Pusaka Naga Putih, serial Sepasang Naga Penakluk Iblis, dan serial Pendekar Budiman. Kesinambungan cerita yang terjadi dengan begitu dinamis membuat kita kemudian bisa mencoba memetakan tentang universe dari karya Ko Ping-ho. Bisa dikatakan, Ko Ping-ho adalah satu-satunya pengarang wuxia yang dapat menciptakan universe banyak ini. Ya, ini adalah sebuah prestasi yang sangat hebat sekali, di mana bahkan para pengarang wuxia papan atas kelas dunia pun tidak dapat melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Ko Ping-ho. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Ko Ping-ho juga menciptakan banyak sekali karya yang bersetting Nusantara. Bahkan tak jarang karya-karyanya bertema setting latar belakang Nusantara juga diadaptasi menjadi sandiwara radio. Sungguh luar biasa hasil karya dari Ko Ping-ho. Harus diakui, dia adalah salah satu pengarang paling produktif, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga hingga berkelas dunia.